Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jelas suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini mungkin gurunya berganti gitu ya. Kalian kok lihatnya bukan Pak Pane, namun Abi, Pak Abi Amin ya dipanggil ya. Namun untuk hari ini, sebelum kita mulai, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan atau indikator belajar kita hari ini di materi baru, yaitu untuk pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama untuk atletik. Ya, tujuan belajarnya, indikatornya adalah nanti Bapak akan menjelaskan cara melakukan lari 100 meter pada olahraga atletik, kemudian juga menganalisis kesalahan-kesalahan dalam melakukan lari 100 meter atau yang dikatakan juga sprint, yaitu lari 100 meter. Ya, untuk materi lari 100 meter ini atau sprint, Bapak yakin kalian semua sudah pernah belajar dulu ketika di SMP. Namun pada hakikatnya kita mengulangi hari ini dan memperdalami pemahaman tentang lari sprint atau lari jarak pendek. Ya, sebelumnya Bapak akan jelaskan sedikit pemahaman dari para olahragawan yang membuat satu pengertian tentang lari jarak pendek, yaitu yang pertama dari kutipan buku Muhajir 2007 bahwa bahwa sprint itu adalah lomba lari dengan kecepatan penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan dari kutipan Syarifuddin dan Muhadi bahwa pengertian lari jarak pendek itu adalah cara lari menempuh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Maka nanti kalau kita lihat dari pengertiannya lari jarak pendek dengan lari jarak jauh, secara tekniknya itu berbeda. Dari kutipan yang ketiga, bahwa pengertian lari jarak pendek atau sprint itu adalah menurut Adi Sasmita bahwa nomor lari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang ditempuh. Kalau dalam perlombaan, maka jarak tempuh yang ditentukan adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian dari kutipan Mukhtar, memberi pengertian tentang lari jarak pendek atau sprint itu ialah berlari menempuh jarak penuh dengan kecepatan semaksimal mungkin. Pada intinya, pada kesimpulannya dari pengertian tersebut, bahwa lari jarak pendek itu berlari dengan cepat untuk mencapai jarak tempuh yang sudah ditentukan. Larinya dengan cepat, secepat mungkin. Nah, maka beda secara tekniknya nanti beda dengan lari jarak jauh, karena yang dituntut bukan kecepatan, namun ketahanan dan juga kecepatan di akhirnya. Namun kalau untuk jarak pendek, kecepatan tepat waktu.
Ya, dari pengertian tersebut, maka kita akan analisis bersama bagaimana start yang harus dilakukan ketika melakukan teknik lari jarak pendek atau sprint. Ada 3 teknik dalam melakukan start lari jarak pendek. Yang pertama start pendek atau dalam istilahnya yaitu bunch start. Dari teknik tersebut dalam melakukan tahapannya adalah kaki kiri di depan atau kaki mana yang dirasa lebih kuat tolakannya ketika melakukan start, berarti boleh juga kaki kanan seperti itu. Namun dalam teknik selalu disarankan untuk kaki kiri. Kemudian lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri. Sebelah kaki kiri, jarak dari kaki kiri dan kaki kanan kalau dipraktekkan itu 1 kepal tangan. Jangan terlalu rapat karena nantinya ketika akan lari pastinya akan terjadi kecelakaan, bersinggungan kaki dan sebagainya. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Ini teknik start lari jarak pendek yang pertama dilakukan, yaitu adalah start pendek. Ya. Yang kedua, teknik yang kedua adalah start menengah atau medium start. Ya, seperti ini gambar. Start menengah ini kalau dipraktikkan, posisi kaki kiri di depan, kemudian lutut kaki kanan diletakkan sebelah kanan kiri tumit, ya, jaraknya sekitar 1 kepal. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Dari teknik tersebut tidak jauh beda antara teknik start pendek dan start menengah. Kemudian dari teknik start menengah tadi, perbedaannya yang terlihat hanya posisi tubuh ketika akan melakukan start. Ya. Untuk yang ketiga, teknik start lari jarak pendek dengan menggunakan start panjang atau istilah yang kita dengar dalam olahraga itu adalah long start. Tekniknya, caranya, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri, jaraknya sama, sekitar 1 kepal tangan. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Dari 3 teknik start lari jarak pendek ini,
kita bisa lihat perbedaannya, yaitu pada bentuk atau posisi tubuh ketika akan melakukan start. Ketika peletakan kaki di start block yang akan dilakukan start, yaitu kaki kiri dan kaki kanan di belakang, juga akan terlihat jauh beda. Namun ini adalah teknik start lari jarak pendek yang bisa dilakukan dengan 3 cara start, yaitu cara start pendek, menengah, dan panjang. Anak-anak Bapak sekalian, dari teknik tersebut kita akan melangkah ke cara menurut Bompa, ya. 3 langkah teknik start lari jarak pendek. Ini yang tahapan yang dilakukan ketika akan melakukan start lari jarak pendek. Yang pertama, ketika aba-aba bersedia. Ini tahapannya. Ketika aba-aba bersedia, maka pelari menempatkan kedua kakinya menyentuh blok start belakang dan depan, ya. Blok start itu yang mana? Yang blok start yang digunakan dalam teknik berlari, dalam teknik start tadi pada aba-aba bersedia, itu untuk tempat penempatan kaki. Maka kedua kakinya dari pelari ketika aba-aba bersedia menyentuhkan tapaknya di blok start atau papan start yang dilakukan oleh pelari. Kemudian lutut diletakkan di tanah, ya. Kemudian kakinya terpisah selebar bahu. Terpisah artinya ada jarak antara kaki kanan dan kaki kiri selebar bahu. Agar fungsinya ketika pelari akan melakukan start, pastinya tidak akan terganggu dengan antara dua kaki tersebut. Tidak bersinggungan, tidak bersenggolan, akhirnya bisa saja pelari tersebut akan jatuh tersenggol kaki kiri atau kanan, maka akan fatal jadinya. Kemudian jari, bagaimana jari pelari yang akan melakukan aba-aba bersedia? Jarinya membentuk V, huruf V, fokus ya, V, seperti ini, terbalik, dan kepala datar dengan punggung. Kepala datar dengan punggung dan mata menatap lurus ke bawah. Kira-kira kalau pandangan dilihat ke depan itu sekitar 1 sampai dengan 2 meter. Ya, itu. Ini langkah pertama, langkah teknik pertama yang dilakukan oleh pelari akan melakukan start dalam lari jarak pendek. Untuk tahapan yang kedua, ketika aba-aba siap, yang pertama, pelari ketika melakukan aba-aba siap, lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. 90 derajat bentuk. Jadi lutut kaki depan itu membentuk sudut siku-siku sehingga ketika akan melakukan start dia mampu bisa melakukan dengan baik. Ya. Kemudian dan kaki belakang membentuk 120 sampai dengan 140 derajat. Pinggang lebih tinggi dari bahu.
tubuh pelari sedikit condong ke depan dan bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Dan bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Artinya badan posisi sudah berat badan ketika di aba-aba siap itu sudah ditumpukan kepada tangan. Ini aba-aba yang kedua atau aba-aba siap ketika seorang pelari melakukan start jarak pendek untuk berlari. Untuk aba-aba yang ketiga, yaitu ya, gitu ya. Kalau diurut biasanya bersedia, siap, ya. Maka apa yang harus dilakukan tahapan oleh pelari pada aba-aba ya ini? Badan diluruskan dan diangkat. Kemudian aba-aba siap pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block atau papan start. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Ya, jadi badan diluruskan dan diangkat, aba-aba siap pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada papan start. Jadi papan start ini jadi tumpuan untuk tolakan. Ya, maka sangat berpengaruh ketika seorang pelari melakukan start pada aba-aba iya, dia tergelincir dari papan start tersebut, maka pastinya dia akan melakukan startnya yang salah, sehingga capaian ataupun cara lari untuk lebih cepat juga akan terganggu. Jadi setelah tangan diayunkan, kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan, kemudian diayunkan bergantian, maka kaki belakang mendorong lebih kuat kaki belakang. Ini jadi catatan. Kenapa kaki belakang harus mendorong lebih kuat? Itu melihat dari mana kaki pelari yang lebih dominan, yang lebih kuat, sehingga dia dapat melakukan teknik dorongan dari papan start tersebut dengan maksimal dan lebih baik. Maka kaki belakang itu apakah kaki kanan atau kaki kiri, maka kaki pendorong ini harus melakukan dorongan yang lebih kuat. Dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Artinya kaki depan ini sebagai pengimbang agar pelari yang akan melakukan start pada aba-aba iya ini tidak akan terjatuh atau bisa melakukan start dengan baik. Ya, jadi dorongan kaki depan sedikit demi sedikit. Namun tidak lama kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat. Sedangkan badan condong ke depan. Kenapa harus condong ke depan? Agar tolakannya juga maksimal. Badan ketika melakukan aba-aba iya itu seimbang. Kemudian juga melakukan startnya juga dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan ketika melakukan start, sehingga bisa saja pelari tersebut digagalkan dalam permainan. Kemudian setelah badan dicondongkan ke depan, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Tapi sudah ketika posisi berdiri, sudah posisi tegak tubuhnya, maka lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Dari aba-aba
ketika akan melakukan start dari aba-aba bersedia, kemudian siap, kemudian ya. Kira-kira anak Bapak ada yang bertanya sebelumnya, boleh di-unmute? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Bapak akan tampilkan gambarnya. Langkah tahapan teknik start dilihat sesuai dengan keterangan yang Bapak sampaikan tadi. Di gambar nomor 1 bahwa pelari ketika akan melakukan perintah bersedia. Di nomor 2 pelari ketika menerima perintah aba-aba siap, dan yang ketiga pelari ketika menerima perintah untuk aba-aba yang ketiga. Jadi inilah 3 langkah teknik start lari jarak pendek yang Bapak jelaskan tadi. Nantinya ini bisa dipahami dengan baik, sehingga ketika melakukan teknik start lari jarak pendek bisa dilakukan dengan baik. Jadi ada aba-aba bersedia, kemudian aba-aba siap, kemudian aba-aba iya. Ya, suara Bapak jelas, Pak, didengar? Jelas, Pak. Jelas. Ya, untuk dari 3 tahapan teknik start tadi, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Bapak yakin ini semuanya sudah mengerti ya, karena materi untuk lari sprint, lari jarak pendek ini di SMP juga diajarkan ya, tapi namun hari ini kita ulang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak Bapak semuanya? Coba. Dari aba-aba 1, aba-aba 1 bersedia, kemudian yang kedua aba-aba siap, yang ketiga aba-aba ya. Ada pertanyaan? Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan sampaikan, Bapak akan jelaskan, Bapak akan tampilkan 2 soal untuk evaluasi. Namun sebelum kita melangkah ke tahap evaluasi dari teknik 3 langkah teknik start lari jarak pendek ini, kira-kira ada pertanyaan? Ya, ini aba-aba bersedia, kemudian aba-aba siap, kemudian aba-aba ya, dan ini gambarnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, inilah 3 langkah teknik start lari jarak pendek untuk materi pertemuan kita hari ini. Nantinya ini akan menjadi ada tugas yang Bapak perlu sampaikan ke anak-anak Bapak semuanya di tahapan evaluasi. Oke, kalau tidak ada,
Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak Cukup ada, jelas Sir. ya? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Sir. Ya, ada yang mau tanya? Enggak? Ada? Gak ada, Sir. Enggak ada. Ya. Tidak. Bagaimana harusnya olahraga ini juga mampu kalian praktekkan di rumah nantinya, maka dalam tugas untuk materi atletik hari ini, Bapak akan tunjukkan nanti dua soal evaluasi, kemudian juga tugasnya adalah membuat video singkat, boleh video, boleh foto. Jadi nanti kalian buat deskripsi sedikit, deskripsi singkat tentang lari jarak pendek. Kemudian di bawahnya kalian buat foto tahapan langkah teknik start. Misalkan atas nama siswa, kemudian deskripsi dari lari jarak pendek, kemudian nomor 1 bersedia dibuatkan fotonya, nggak usah video ya, mungkin video nanti berat ya, datanya juga besar. Kemudian di nomor 2 dibuatkan fotonya diambil dari fotonya menggunakan HP ya, jadi mungkin nanti ketika kalian akan membuat tugasnya, kalian berseragam olahraga pastinya, pakai sepatu, coba kalian buat foto ya, difoto oleh teman atau oleh keluarga. Kemudian setelah itu kalian masukkan ke dalam file deskripsi yang kalian buat tentang lari jarak pendek ya. Jadi nomor 1 bersedia, aba-abanya fotonya tentang bersedia, kemudian di aba-aba yang kedua siap, fotonya juga dimasukkan, kemudian di aba-aba yang ketiga ya, seperti itu ya. Jadi nanti tugasnya itu boleh dikirim lewat psikologi ya, untuk kelas masing-masing kelas kalian, kelas 10. Materinya juga sudah Bapak tampilkan di psikologi. Nanti dari tugas tersebut, deskripsi, kemudian masukkan fotonya, kirim juga lewat psikologi yang sudah kita sediakan. Kira-kira dari tugas tersebut ada pertanyaan? Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya, oke. Deadline-nya kita kasih 1 minggu untuk sampai pertemuan ke depan. Minggu depan kita akan masuk ke materi atletik yang lain sebelum batas waktu terakhir ya, sebelum masuk pertemuan yang kedua untuk materi atletik. Hari ini tanggal 4 ya, berarti 1 minggu ke depan di hari Selasa. Ada lagi pertanyaannya? Itu untuk semua kelas, Pak. Ya, untuk semua kelas. Nanti karena materi tugas ini juga sudah kita bicarakan di MGMP Guru PJOK atau Penjas Orkes, bahwa tugas kita menyesuaikan kondisi COVID saat ini, seperti itu. Baik, Pak. Ya, udah? Yang terakhir, evaluasinya, nanti soalnya juga jawabannya dimasukkan ke psikologi. Nomor 1, atletik merupakan gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Jelaskan pengertian lari jarak pendek, gitu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek. Kira-kira apa saja seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ada pertanyaan untuk evaluasi ini? Nggak ada ya? Oke, terima kasih. Semoga berguna apa yang kita pelajari hari ini dan bermanfaat bagi kita semua karena menambah wawasan dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.